Lucunya teman-teman ya, kadang-kadang semesta itu menghadirkan orang-orang yang sulit dalam kehidupan kita dan ingin mengajarkan banyak hal. Lalu juga di sisi lain ya, semesta mengirimkan orang-orang dengan energi yang luar biasa untuk membuat hidup kita jauh lebih berwarna, ya kan? Nano-nano banget nih ya. Nah, di readingan kali ini teman-teman ya, Oracle Card Indonesia Soul Story bakalan bacain tema ya buat kamu semua, petunjuk penting tentang yang akan muncul secara nggak terduga dalam kehidupan kamu ya. Dan nanti kita baca ya di sana ada apa aja gitu. Welcome buat teman-teman dimanapun kalian berada di channel kedua Oracle Card Indonesia ini, Oracle Card Indonesia Soul Story, dimana di sini kita bisa saling sharing, berbagi cerita tentunya teman-teman ya, dan dengan pikiran yang terbuka. General reading umum buat siapa aja ya, jadi ceritanya umum buat siapa aja boleh yang mau dengerin ya pastinya. Timeless reading anytime kalian dengar juga boleh ya, dan nantinya ini bakalan dibagi jadi 3 cerita teman-teman ya, sama seperti biasanya. Teman-teman gak perlu yang namanya pick a card, cukup dengerin dari pertama sampai dengan akhir ya, karena bisa jadi orang yang bakalan muncul ini bukan hanya satu orang aja gitu kan, tapi sambung menyambung tiga-tiganya ya. Oke ya, kita baca yuk sekarang. Still it is channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Oke, kita akan baca yang pertama, cerita yang pertama buat kamu ya. Ciri-ciri orangnya bakalan kita lihat di sini ya. Ciri-ciri orangnya kita akan lihat di story yang pertama ya. Story yang pertama buat kamu, ciri-ciri orangnya seperti apa? Ada freedom. Jelas, definitely ya. Definitely ini adalah orang yang gak mau diatur pakai banget ya. Orang yang gak mau diatur banget. Terus abis gitu juga walaupun dia bebas teman-teman ya, orang yang bebas, orang yang gak mau diatur sana sini ibaratnya dia, tapi dia punya prinsip loh buat hidupnya dia sendiri. Jadi dia gak mau diatur, tapi dia juga gak mau ngatur orang gitu ya. Orang yang bebas untuk dirinya dia sendiri, gak mau diatur, gak mau dikontrol orang lain ya, tapi dia punya aturan buat dirinya sendiri, dia punya prinsip buat dirinya sendiri. Good kan ya, bagus ya. Orang yang kuat menyelesaikan masalah sendiri, ada Aquarius di sini ya. Jadi dia tuh tough banget, tanggung jawab sampai akhir. Kalau dia punya masalah ya bakalan dikelarin gitu loh, nggak lari teman-teman ya. Lalu kadang-kadang saking seperti itu ya, dia nih sukanya ini hal-hal yang remeh-temeh juga diselesain. Jadi dia nggak mau ada masalah sama siapa-siapa, jadi yang remeh-remeh tuh juga diselesain gitu ya. Yang buat teman-teman mungkin nggak penting gitu ya, buat dia tuh penting. Masalah sekecil apapun dia harus kelarin gitu ya. Sehingga yang prioritas ya malahan justru kadang-kadang tuh keteteran gitu ya. Punya pandangan dan visi yang oke ya dalam hidupnya dia cukup humble, tahu cara bergaul yang baik tuh seperti apa, mudah bergaul. Teman saya hanya itu banyak banget gitu ya, saya hai gitu ya, banyak banget teman saya hanya dia gitu. Lalu juga bisa kalau misalkan dilihat di sini ciri-cirinya dia itu usianya bisa jadi sama ya, lebih muda, bisa jadi lebih muda atau lebih tua ya. Jadi nggak sepantaran gitu teman-teman ya, bisa jauh lebih muda ataupun jauh lebih tua gitu ya. Jadi menarik ya, ganteng atau cantik sih ya, jadi menarik lah ya, menarik gitu ya. Nggak terlalu tinggi juga, nggak terlalu pendek, jadi biasa aja. Jadi nggak terlalu ya, umum lah, rata-rata orang ya seperti apa gitu ya. Artinya bukan 200 cm itu tuh bukan ya. Oke. Finansial sebenarnya cenderung oke, cuman kadang-kadang dia karena orangnya kayak sewaktu-waktu bisa jadi ekstrim gitu ya teman-teman, dadakan gitu ya. Seringkali finansialnya dipakai untuk hal-hal yang kayak nggak prioritas atau nggak penting gitu ya. Lalu kita lihat untuk ciri-ciri yang selanjutnya ya. Kita lihat ciri-ciri yang selanjutnya, ada Merciful Mother Jamal ya. Lalu juga ada also Star of Venus ya. Orang yang bisa menginspirasi banyak orang ya. Ini juga jadi banyak orang yang kayak terinspirasi dari dia ya teman-teman ya, bisa jadi seperti itu. Lalu kalau dilihat di sini, ini juga typically orang yang kayak pekerja keras ya, hasil dia sering kali kayak
dapat kemudahan gitu ya, dia udah mengerjakan A gitu, jadi kayak kemudahan itu terjadi gitu. Ini barangkali karena dia tuh nggak suka yang namanya nunda masalah ya, jadi dia selalu menyelesaikan masalahnya. Jadi kayak alam semesta itu memberikan belas kasih sama dia ya, kemudahan-kemudahan dia dapatkan ya, kayak gitu sih teman-teman ya. Dia banyak-banyak bersyukur juga, walaupun mungkin suka, kalau kita lihat kayak suka seenaknya sendiri, tapi dia orang yang cukup bersyukur loh ya, cukup bagus nih. Lalu hal-hal yang lain adalah typically orang yang karena dia kepingin banget yang namanya masalah tuh kelar gitu, kadang-kadang kan yang dikerjakan tuh kayak ekstrim gitu ya, responnya dia tuh kayak ekstrim gitu. Jadi kalau dia nggak salah, dia akan buktikan sampai benar-benar clear banget bahwa dia tuh nggak salah gitu. Jadi benar-benar orang yang kayak gini banget gitu ya. Jadi akan against sesuatu hal yang menurut dia ya ini bukan aku yang lakuin gitu loh. Aku tuh begini. Jadi dia akan membuktikan sampai benar-benar clear dulu gitu ya. Jadi kadang-kadang ya bagus, tapi kadang-kadang juga bakalan nyulut emosi juga gitu ya. Selanjutnya alasan semesta mengirimkan dia ya datang nggak terduga dalam kehidupannya kamu tuh apa sih? Alasan semesta mengirimkan dia ya datang nggak terduga itu karena apa ya? Supaya kita belajar ya, supaya kamu belajar, supaya jauh lebih berkembang lagi ya, seperti itu nih. Tentang pembelajaran diri ya, tentang pembelajaran ini juga bisa kamu bisa belajar dari dia ya teman-teman ya, tentang pembelajaran diri, pembelajaran ke arah yang lebih baik. Dengan adanya dia itu kayak membuat kamu tuh kayak terpacu untuk belajar jauh lebih baik dan lebih baik lagi ya. Ini di ground ya teman-teman ya. Lalu juga cerita-cerita, tunggu ya, kita lihat ceritanya kamu di ground ini secara lebih lengkap ya. Jupiter ya tentang perkembangan diri tadi kita udah bahas ya. Lalu juga untuk ketegasan dalam satu hubungan ini bisa jadi ada hubungan yang tergantung ya antara kalian berdua ya. Ini mungkin perlu yang namanya dipertegas ya. Seperti itu, kalau misalkan ada problem, dia maunya selesai tapi kamunya masih belum bisa yang namanya memberikan keputusan. Ini juga cerita-cerita seperti itu ada ya di story yang pertama. Lalu the dissolving light ini adalah tentang keraguan-raguan ya, tentang ketakutan ya, seperti itu. Jadi dianya yakin, kamunya nggak yakin, kamu tentang keraguan, ketakutan ya. Alam semesta mengirimkan supaya kamu belajar melepaskan keraguannya kamu, melepaskan ketakutannya kamu gitu. Karena kamu bisa jadi apa ya, pikirannya lagi kayak parnoan ya, nanti kalau misalkan aku kayak begini nanti jadinya kayak begini. Akhirnya kamu jadi kayak menunda-nunda sesuatu hal ya. Ceritanya seperti itu. Lalu ada End of Fatima ya teman-teman ya. Ini tentang mendengarkan suara hati kamu. Sering kali ya orang itu udah diperlihatkan ya sama alam semesta ini orang baik gitu kan ya, tapi kitanya sendiri kayak karena mungkin merasa nggak cocok atau nggak nyaman gitu kan ya, jadi kayak lebih ke ada pembelaan diri yang enggak deh gitu, dia tuh suaranya yang dicari yang jelek-jeleknya gitu loh teman-teman ya, kayak gitu. Lalu tentang apa ya, tentang belajar untuk belajar mendengarkan suara hati kamu ya, karena itu akan menuntun kamu melihat hal-hal yang baik ya, termasuk orang-orang yang ada di sekitarnya kamu, tentang gimana sih baik buruknya mereka gitu kan ya. Sehingga kalau misalkan kamu ragu untuk memutuskan yang mana dan seperti apa yang kamu bisa ibaratnya bergaul ataupun menjalin hubungan ya, ini bakalan ditunjukin banget sama alam semesta. Jadi orang-orang yang potensinya kelihatannya baik ternyata dia nggak baik ya, nanti bakalan diperlihatin juga gitu. Jadi belajar ke sana sih ya, menuntun suara hati kamu menuntun kamu untuk memperlihatkan sebenarnya di lingkungan kamu tuh seperti apa ya. Respon yang sebaiknya kamu ambil, teman-teman ya. Respon yang sebaiknya kamu ambil ya lebih ke kayak apa ya, jangan selalu emosi dulu gitu ya, panic attack ya kayak gitu teman-teman ya, nggak perlu kayak gitu, tapi lebih menghadapinya dengan lentur ya, lebih lembut lagi, nggak perlu semua hal itu diselesaikan dengan emosi ya kan, apalagi kalau misalkan emosinya sesaat ya. Ini dia mesti belajar sabar juga ya, belajar untuk lebih lentur, lebih lembut, dan kadang-kadang juga mesti belajar buat merefleksikan diri ya. Jangan inilah ya, nggak perlu yang namanya against sesuatu hal ya. Oke teman-teman, ini di
story yang pertama ya, respon yang sebaiknya kamu ambil ya, seperti itu. Oke, ciri-ciri orangnya, lalu alasan semesta mengirimkan dia sama kamu tuh apa sih alasannya ya. Kita bahas di sini ya tadi ya. Sekarang kita akan bahas di story yang kedua ya. Story yang keduanya kamu. Kita coba lihat di story yang keduanya kamu ya. Story kedua kamu, ciri-ciri orangnya seperti apa ya. Orang yang bakalan muncul ya secara nggak terduga. Ciri-cirinya dia ya, ciri-cirinya dia ini adalah orang yang benar-benar baper banget ya, terbawa perasaan banget, orang yang gampang banget ibaratnya feminim, perasa ya, lembut banget gitu. Jadi kayak nggak bisa yang namanya kesenggol dikit atau kesenggol dikit tuh kayak tersinggungan. Ini juga cerita-cerita kayak gitu ya. Orang yang cinta banget sama keluarga, yang benar-benar keluarga tuh yang utama ya. Lalu orang yang berani, feminim, perasa, lembut banget, orang yang bisa melindungi orang yang dia sayang. Jadi yang benar-benar akan dibela benar-benar ya, kayak gitu. Cuman ya kadang-kadang dia tuh kayak apa yang kayak susah untuk menguasai diri atau perasaan ya, karena seringkali terbawa perasaan ya, kayak gitu. Lalu juga kita lihat semesta ya, alasan semesta mengirim. Tunggu ya, ini kurang 2 kartu teman-teman ya, kita kurang 2 kartu. Ciri-ciri orangnya ya, ciri-ciri orangnya, ciri-ciri orangnya, you who show you the way ya. Orang yang pernah berada di masa gelap dalam hidupnya tapi dia bisa keluar dari sana ya. Orang yang kadang-kadang gak bisa yang namanya nerima tentang kehidupannya dia, tapi dia bisa keluar dari sana ya, seperti itu. Jadi pikiran-pikirannya tuh kadang-kadang ruwet sendiri berusaha untuk selalu melogikakan hal-hal ya, tapi malah justru kehilangan momen dan esensi dari hidupnya dia sendiri ya, seperti itu. Jadi selalu bingung ya, padahal gak ada yang perlu dibingungin ya. Tapi ini sih teman-teman ya, dia bisa keluar dari sana pada akhirnya gitu ya. Bagus sih ya cerita-cerita seperti itu. Lalu ada Secret Convergence ya, ini tentang memaksakan sesuatu hal ya. Jadi kayak dia tuh typically orang yang suka maksain sesuatu hal. Kalau nggak sesuai dengan kehendaknya dia bakalan yang kayak emosian ya, kayak gitu ya. Hidupnya agak-agak capek sih dan lelah ya teman-teman ya, sih suka maksa-maksa sesuatu hal ya, mengontrol segala sesuatu hal gitu loh untuk menjadi semua yang dia mau ya, seperti itu. Lalu alasan semesta mengirimkan dia ya untuk datang dalam kehidupan kamu secara nggak terduga itu apa sih ya? Coba kita lihat. Kudu belajar apa? Kudu belajar untuk tidak terjebak ilusi teman-teman ya, apalagi yang dipikiran sendiri. Udah ada contohnya gitu kan ya. Dia adalah orang yang perasa banget, seringkali yang namanya gampang tersinggung, dan mungkin itu karena ilusi-ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri. Walaupun mungkin orang maksudnya tidak menyinggung dia gitu kan dia, tapi dia kayak gampang banget tersinggungan gitu ya. Cerita-cerita seperti itu. Lalu kita lihat, coba kita lihat, ini ada satu kartu yang jatuh ya, fall ya. Tunggu kita lihat, saya ambil dulu. Alright, ada divine discontent ya. Belajar apa? Alam semesta menghendaki kita belajar apa? Sampai jatuh. Ya, ada cerita-cerita tentang pembelajaran yang seperti apa ya, tentang pembelajaran seperti apa yang diinginkan alam semesta untuk kita belajar ya. Tentang mungkin ada hal-hal yang kamu nggak harapin, yang nggak sesuai dengan kenyataannya gitu, yang kamu harapin banget gitu, tapi ternyata yang terjadi realitanya berubah banget gitu atau jauh banget ya. Kadang-kadang kamu menginginkan yang namanya kebebasan, kebahagiaan gitu kan dalam pikiran kamu, tapi nyatanya mungkin itu jauh banget dari apa yang kamu impikan ya. Ayo belajar, semesta menginginkan kita belajar. Apa sih ya? Belajar pada hal-hal yang diperuntukkan buat kita, pasti itu yang terbaik gitu kan, sesuai dengan kebutuhannya kita gitu. Orang boleh punya keinginan, tapi biasanya berbeda dari kebutuhan ya kan. Karena yang terbaik menurut kita ya belum tentu loh teman-teman ya, kita butuhkan menurut semesta mungkin kita nggak butuh ya yang kayak begitu ya. Oke. Lalu one ini adalah tentang belajar spiritual ya, pemahaman secara spiritual, pemahaman yang terjadi dari setiap kejadian-kejadian atau momen dalam kehidupannya kamu ya, karena semuanya pasti berwarna dan pasti ya itu adalah bagian dari hidupnya kamu gitu. Jadi ya teman-teman, mungkin kehidupan kamu sekarang ini dalam keadaan yang benar-benar kayak
putus asa, mengerikan, gak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, putus asa gitu. Tapi ya ini kamu bisa milih gitu di sini, bahwa ada saatnya dimana gerbang kesadaran kita terbuka, tinggal kamu tuh mau melangkah masuk apa enggak ya, kayak gitu. Jadi ya menemukan kedamaian, ini adalah tentang menemukan kedamaian dan tidak terjebak dalam ilusi ya. Oke, Selanjutnya adalah respon yang sebaiknya kamu ambil kalau misalkan orang yang datang ini ya muncul tidak secara terduga, tidak secara terduga ini. Oke, tidak perlu yang namanya membuktikan diri, tidak perlu yang namanya ego ya terlalu berlebihan, karena ini bakalan yang namanya membuat kamu jadi capek sendiri gitu. Memaksakan sesuatu hal yang di luar dari kapasitasnya kamu, capek nggak? Capek banget lah ya. Orang yang ngelihat juga capek, apalagi yang menjalani gitu pasti akan jauh lebih capek. Oke ya. Alright, selanjutnya di story yang ketiga ya, kita baca di story kamu yang ketiga ada cerita seperti apa ya, ciri-ciri orangnya di story kamu yang ketiga. Orangnya aktif banget teman-teman ya, aktif, terus habis gitu juga nggak bisa yang namanya duduk diem gitu, ada aja yang dikerjain ya. Jadi aktif ya, cukup orang tuh cukup tahu lah dia orangnya kayak gimana ya. Orang tuh cukup tahu, oh ini sih ini gitu ya, kayak gitu. Orang nggak bisa diem, cukup pekerja keras ya. Cuman ya mungkin walaupun dia bekerja keras, tapi secara finansial ya biasa aja teman-teman ya, nggak terlalu baik tapi juga nggak buruk gitu. Jadi ya cukup lah ya, cukup. Tinggi badan kalau misalkan dilihat di kartu ini rata-rata ya, nggak tinggi juga nggak pendek teman-teman. Lalu warna kulitnya cerah ya, penampilannya juga menarik ya, bukan berarti dia harus ganteng atau cantik gitu, nggak, tapi penampilannya dia menarik, kayak pakai baju apa aja tuh kayak cocokan gitu ya. Lalu juga aktif ya, tadi kita udah bahas aktif, dan sering kali itu dia terjebak di hubungan singkat atau sesaat ya. Jadi kayak orangnya tuh gampang bosen, gampang jenuh, yang kayak gitu-gitu, dan sering kali problem di komunikasi nih teman-teman ya. Oke, kita lihat ciri-ciri yang selanjutnya ya. Oke, ada Resplendent Red Grace, lalu juga ada The Lion and the Deer. Oke. Orang selalu mau tahu gitu, selalu mau belajar next step gitu ya. Keburu-buru sih teman-teman ya, lebih ke kayak gitu. Cuman ya kalau dilihat di sini, ini halangan buat dia ada gitu kan, nggak gampang, nggak mulus gitu. Dia kepingin sih ya ngelakuin A, B, C, cuman mungkin saking banyaknya teman-teman ya, akhirnya dia jadi kayak kurang bisa konsisten ya, seolah-olah ada halangan, padahal mungkin aja dia kudu belajar lebih konsisten ya untuk bisa menyelesaikan satu hal. Jadi nggak yang main oke, habis ini gitu, kayak bosenan banget gitu ya, seperti itu. Lalu ada The Lion and the Deer ya teman-teman ya. Ini kalau misalkan dilihat dia tuh orangnya kayak gimana ya, orangnya bisa jadi cerita-cerita mengenai coba kita lihat banyak ini kayak ketakutan kalau bikin salah gitu ya. Jadi kayak arogan dia nih juga bisa teman-teman ya, arogan juga bisa, selalu melihat dari perspektifnya dia aja ya. Lalu juga seringkali dia gampang down sama dirinya dia sendiri ya, underestimate, aduh kok nggak bisa ya, ini dia mungkin yang menyebabkan dia kayak misalkan kalau sesuatu hal dia jalanin gitu kan ya, belum sampai akhir dia tinggal karena dia merasa bahwa kayaknya nggak ada hasilnya deh, kayaknya begini, kayaknya aku nggak bisa, kayaknya aku nggak mampu ya, kayak gitu, saking banyak yang dikerjain gitu ya. Tapi ya ternyata dia punya sisi seperti ini, takut, arogan, terus abis gitu juga selalu melihat dari perspektifnya dia aja, underestimate sama dirinya dia sendiri ya, kayak gini nih ya. Oke ya, selanjutnya kita baca alasan semesta mengirimkan dia ya, datang tidak terduga dalam kehidupan kamu ya. Apa? Supaya kamu tuh belajar apa? Belajar untuk apa? Untuk tidak yang namanya menyalahkan kehidupannya kita kalau nggak berhasil atau kayak gimana ke orang lain ya, tapi lebih ke kayak benar-benar diri ya. Jangan sibuk untuk membenahi orang lain, nggak perlu yang namanya sibuk untuk membenahi hidupnya dia gitu kan ya, tapi sibuklah untuk membenahi diri kamu sendiri. Jadi ketika dia datang, kadang-kadang kan
kita nggak tega atau kayak gimana ya teman-teman ya. Jadi ya nggak perlu lah yang namanya ikut campur dalam kehidupan seseorang ketika orang memutuskan seperti itu untuk hidupnya gitu. Ngasih tahu boleh tapi tidak involve terlalu dalam, itu tidak gitu ya. Selanjutnya kita lihat mesti belajar apa ya dari semesta ini ya. Semesta ini menginginkan kita belajar apa ya, maksudnya seperti itu. The courage of your love. The Courage of Your Love ini adalah cerita di mana kita mesti belajar seperti apa sih ya, bangkit dengan kekuatan diri sendiri ya, berhenti yang namanya selalu bermain jadi kayak playing victim gitu kan ya, selalu aku yang menderita, selalu aku yang diperlakukan seperti ini, nyalain dia, nyalain hidup gitu. Bahwa hidup kita yang bertanggung jawab, bagaimanapun cerita kehidupannya kamu teman-teman ya, ada hubungan dengan seperti apa dan siapa ya di masa sekarang, masa lalu ya, pastinya juga akan tanggung jawab kita. Jadi kita itu jauh lebih kuat daripada apa yang kita pikirkan teman-teman. Jadi bangkit yuk ya, bangkit dengan kekuatan diri sendiri, ceritanya kayak gitu. Semesta menghendaki seperti itu ya. Lalu untuk menerima hal-hal baru ya, kita mesti belajar untuk melepaskan hal-hal yang lama ya. Siapa tahu orang ini ya, dengan seperti itu kamunya jadi terpengaruh lagi ya, teman-teman gak bisa move on. Nah ini dia diingetin buat apa, mengikhlaskan hal yang memang seharusnya sudah kita lepas ya, belajar melepaskan hal-hal yang lama dan bukan berharap mendapatkan yang sama tapi yang lebih baik ya, lebih baik lagi ya, seperti itu. Jadi yang lebih ke kayak kalau kamu ada perasaan takut ya lepaskan hal tersebut, karena kalau misalkan kita takut-takutan ya bisa jadi kita akan dapat orang yang sama lagi. Emang mau? Ayo ya. Lalu respon yang sebaiknya kamu ambil ya buat orang ini gitu kan ya, respon ya, komitmen dengan apa gitu, komitmen dengan hal-hal yang sudah kamu komitkan. Artinya kalau misalkan kamu udah mutusin A gitu ya, udah A gitu, jangan terpengaruh atau jangan yang namanya ngelihat dia kayak gitu kan, kamu jadi kepengaruh lagi atau kayak gimana, lalu berubah haluan gitu kan ya, tergoda-goda sama sesuatu yang sifatnya sesaat yang kamu tahu bahwa itu tuh kayak semacam apa ya, kayak semacam circle yang nggak akan pernah putus kalau kamu nggak keluar dari sana gitu ya. Oke teman-teman, ini respon yang sebaiknya kamu ambil ya di cerita yang ketiga. Dan untuk siapapun yang hadir, muncul yang secara terduga ataupun tidak terduga dalam kehidupannya kita, alam semesta selalu memberikan petunjuk penting buat kita. Belajar lebih jernih, lihat, dengarkan suara hati kalian, pasti akan terlihat sangat jelas dan terdengar sangat jelas sekali. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia, tentunya dengan tema yang berbeda ya, Oracle Card Indonesia Soul Story ya. Lalu belajar bersama, yuk teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.